VMware ya. Tapi kalau Anda menggunakan VirtualBox ya silakan menggunakan VirtualBox. Kemudian setelah diklik nanti akan tampil seperti yang di layar. Nah ini ya. Nah yang tampilannya seperti ini. Selanjutnya konfigurasi domain sistem. Saya kira kemarin sudah dikonfigurasi, maksudnya diinstal ya. Sedangkan konfigurasi barangkali ada yang masih belum nyambung ya. Nah kita lihat di bagian konfigurasi DNS itu di bagian start ya. Kemudian administrasi tool, kemudian masuk ke DNS. Nah ini ya. Nah kemudian diklik saja di bagian DNS-nya ini. Ya. Tetapi sebelumnya Anda sudah mengkonfigurasi IP address ya, di mana IP address-nya itu bisa di bagian ini, di network, ya. Kemudian properties, ke TCP/IP, sorot ya, kemudian di propertiesnya diklik. Nah, IP address-nya di-set sesuai dengan IP address masing-masing ya. Jadi kemarin dikonfigurasi agar setiap individu mahasiswa itu punya ciri khas masing-masing ya dengan IP address 192.168. Kemudian yang ketiga itu adalah name di belakang Anda masing-masing. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian di blok yang paling belakang sendiri itu diisi nomor 1 saja untuk ID host server ya. Kemudian di bagian subnet mask itu diklik saja nanti akan terkonfigurasi secara otomatis /24 atau 2553 kali .0. Selanjutnya di bagian default gateway itu diisi sama IP address ya. Demikian pula di preferred-nya DNS itu juga diisi sama dengan IP address DNS ini untuk server ya, untuk server di bagian klien, di bagian server. Sudah perhatikan di bagian server ini IP address yang di open network ini ya, Anda set hanya aktif di bagian internet, kemudian VMware saja ya. Sedangkan untuk wireless-nya di off-kan saja. Nah ini saya on-kan tuh karena ini saya koneksikan ke internet untuk BBM daring ini ya. Jadi ini kalau nanti diprotek ini dimatikan aja. Jadi yang hidup hanya 3 nih. Internet, VMware 1 dan VMware 2. Sedangkan wireless-nya di off-kan. Ini saya on-kan untuk online ini, BBM online ini ya. Sedangkan untuk klien nanti ya di klien itu nanti yang on itu hanya internet ini saja ya, sedangkan yang lainnya ini VMware 1 2 dan wireless-nya dimatikan. Jadi fokus di sini. Kemudian satu lagi di bagian VMware-nya itu sendiri itu juga dikonfigurasi supaya nanti bisa nyambung ke klien. Jadi di bagian player ini Anda klik, kemudian manage. Berikutnya submenu virtual machine setting. Ya, diklik. Bentar, tampilannya belum keluar. Jadi nunggu dulu ya, responnya agak lambat nih. Nah, ini sudah muncul. Kemudian di bagian CD DVD ini diarahkan di use ISO image file. Kemudian di browse-nya ini diarahkan di lokasi tempat file Windows Server ISO itu disimpan. Misalnya di tempat saya ini kan di D ya, maka saya arahkan ke D. Kalau dia ada di flash disk ya diarahkan di flash disk. Namun saya sarankan untuk disimpan di HD saja supaya nanti ketika Anda konfigurasi lain tidak usah nyari sana sini ya, langsung menuju ke tempat di mana file Windows Server 23 ISO itu disimpan. Kemudian berikutnya di device status ini diklik di connected dan connect add power on ya, ini di checklist semua. Kemudian di bagian network adapter ini semula itu kan di NAT atau not use share the host IP address. Ini diklik di bagian ini bridge ya, di bridge.
connected directly to the physical network, dan di checklist di bagian replace-nya ini. Kemudian setelah itu diklik OK. Nah ini, ya. Kemudian juga ini di OK keluar nih ya. Kemudian di OK lagi nih keluar. Kemudian di close. Nah ini ya. Kemudian ini di close saja. Ya. Selanjutnya dikonfigurasi pada bagian DNS. Start, mchasi tool, kemudian DNS. Ya. Start mchasi tool, DNS. Klik. Nah. Kemudian di forward ini Anda arahkan di bagian plus ini ya, di plus ini. Kemudian nama domain Anda disorot. Kemudian muncul di bagian sebelah kanan nih ya. Klik salah satu saja nih menunya. Kemudian klik kanan, properties. Nah, kemudian dicek di bagian name servernya nih. Nah ini nama-nama yang tidak sesuai Anda hapus saja. Misalnya nih ya, ini ada nama seperti yang terlihat di layar ini dihapus saja karena nggak sesuai kan. Yang sesuai kan nama Anda .net itu ya. Nah ini di remove. Nah ini, sudah simpan. Oke, yes. Oke ya. Ini di bagian forward. Kemudian di bagian reverse, diklik di bagian plusnya ini. Nah, ini ya. Kemudian disorot di bagian bawah reverse itu di IP address ya di networknya ya, diklik. Nah, kalau Anda belum mengkonfigurasi pointer, maka diklik saja di bagian pointernya. Ini sudah saya klik ya. Jadi untuk membuat pointernya ini, klik kanan di bagian ini ya, yang saya goyang-goyang ini, klik kanan, kemudian new pointer, diklik ya. Nah, kemudian diisi saja ini nomor ID host. Kalau sesuai dengan yang saya sarankan itu kan nomornya satu semua ya. Ini klik di angka 1. Kemudian ini di hostname-nya dikasih nama domain Anda. Kemudian di checklist. Kemudian oke. Kalau berhasil nanti hasilnya ini yang sesuai ini ya. Nah ini hasilnya nih. Nah ini sepertinya sudah selesai. Kemudian di bagian bagian area kerja di text mode ini ya. Anda klik aja IP config ini untuk mengecek apakah IP-nya sudah sesuai. Klik aja IP config gitu ya. Nah coba ini saya kasih, oh ini nggak bisa diblok ya. Coba ini Anda perhatikan di Ethernet adapter local area connection. Ini nomornya sudah sesuai, oke ya. Kemudian di ping nomor IP address-nya dulu, kemudian nama domainnya. Nah ini sudah sesuai, ya, artinya ini paket yang dikirim sebanyak 4, diterima 4, tidak ada yang hilang atau loss-nya 0. Ya. Kemudian ini bagian nama domainnya diklik. Ini kebetulan nama saya. Klik ini ya. Kemudian diklik. Nah ini sudah sama ya. Biasanya kalau saya ping IP address dan nama domain itu sama hasilnya. Nah yang tidak kalah penting ini dicek apakah sudah sinkron antara nama domain dengan nama server terhadap IP address. NS lookup. Kemudian diketik dengan nama domainnya .net. NS lookup .net. Nah ini ya. Coba Anda perhatikan tampilannya. Nah, coba Anda perhatikan sudah sesuai ya nih ya. Nama servernya, nama domain. Server nama domain, addressnya 198.1.1 sama ya. Kemudian name-nya parsumo.net, addressnya 198.1.1 udah cocok ya. Nah, kemudian di bagian client, kalau di bagian server itu kan saya kasih nomor 1.198 ini ya, oke. Di ping 192.168.100 poin 1 tuh di server, sedangkan kayaknya nomor 2. Atau ini saya pindah di sana ya.
Saya pindah di client ya, ini saya close dulu. Ini saya close dulu, nanti nyambungnya ke sana. Ini saya pindah ke PC di sebelah ya. Ini saya close saja. Mudah-mudahan ini enggak trouble ya, karena kadang-kadang kalau kita pindah-pindah itu sering bermasalah. Nah, saya stop dulu ya. Yang PC saya stop, kemudian saya menggeser yang ini. Monitornya sudah bisa monitor belum ya? Sudah, Pak. Sudah ya, bentar-bentar nih. Nah, kalau sudah, ya oke ya, sudah ya. Coba di PC yang ini juga saya set IP address sama ya. Jadi di bagian network ini klik kanan, kemudian open network and internet setting. Ya. Kemudian di bagian change adapter option itu kita klik. Ya. Ini bagian wifi-nya juga masih saya on kan karena ini connect ke internet ya. Ini Bluetooth-nya nggak dipakai, ini di off aja. Kan? Ya udah ya. Kemudian IP address-nya saya set. Bentar ini agak ganggu mouse-nya. Nah ini ya, saya set IP address-nya. Sudah perhatikan. Oh ya, network ini Anda klik, kemudian muncul di layar. Kemudian sorot di bagian internet, klik kanan, properties, kemudian TCP IP versi 4, disorot, kemudian properties. Nah, ini DC IP address-nya. Kalau di server tadi 192.168.101, yang ini kasih nomor 2, 3, dan seterusnya ya. Intinya tidak boleh sama dengan nomor server. Di bagian IP address, kemudian di subnet mask Anda klik aja, nanti akan muncul default subnet mask itu 2553 default GW-nya sama, dikasih nomor server 192.168.100.1. Demikian pula password-nya sama. Nah ya, monitornya masih bisa ngikutin enggak? Halo? Ya, 3, 2 sih, bisa ngikuti? Ya, kemudian setelah itu diklik oke. Oh, terlambat ya? Oh gitu, sekarang muncul? Oh ya, ya ini agak lola ya, lambat loadingnya. Kemudian setelah di set ini, diklik oke, simpan. Ini juga masih ini ya, masih belum mengikuti ya. Setelah selesai itu di close. Nah, di close sudah ya. Nah, setelah itu kita bisa uji koneksitasnya. Nah, belum nah ini sudah ya. Kemudian di ping aja ke nomor IP address server. Ya, ping 192.168.100.1. Ini nomor server ya. Kemudian diklik enter. Nah, coba Anda perhatikan nyambung ya. Nah, ini nomor IP address. Kemudian di ping dengan nama domain name. Sesuai dengan nama Anda masing-masing ya. .net atau .com atau apalah ya, jadi bisa menyesuaikan. Kemudian diklik. Nah, coba Anda perhatikan ini sudah nyambung secara fisik antara
nama domain dengan IP address. Nah, sekarang kita uji NS lookup. Ini sepertinya ada delay, tapi tidak masalah. NS lookup. Nah, kemudian tab nama domain.net. Nah, ini ya. Ini ya, kemudian diklik enter. Nah, coba Anda perhatikan tuh, servernya nama domain name. Ini ada sedikit delay 2 detik ya, tapi setelah itu dia nyambung lagi nama sama dengan nama domain, kemudian addressnya sama dengan IP address, jadi sama nih. Jadi bagian ini ya, ini ada delay 2 detik ini, tapi tidak berarti tidak nyambung, ini nyambung antara client server dan nyambung. Jadi sudah sempurna. Ini kalau normal, ini delay ini karena saya pakai connect ke internet ya. Jadi kalau ini tidak nyambung ke internet, tidak pakai koneksi wirelessnya, ini kemungkinan delay 2 detik itu tidak muncul. Jadi langsung server address IP address ya. Jadi nah kalau sudah seperti ini sudah sempurna. Nah nanti tinggal menyempurnakan untuk memanggil pakai di www atau enggak pakai itu sama aja hasilnya. Tapi itu nanti ada settingannya lagi ya. Saya kira itu untuk koneksitasnya atau untuk persiapan besok praktikum hari Rabu ya, praktikum koneksitas atau konfigurasi client server atau server client dalam konfigurasi domain name system. Ya. Barangkali itu untuk materi hari ini. Mungkin ada pertanyaan, kendala-kendala yang Anda hadapi selama praktikum kemarin atau saat Anda di rumah juga masih belum bisa mendapatkan hasil, silakan disampaikan saja. Silakan Ika 2C kalau ada pertanyaan atau masukan. Ada, Mas? Ahmad Fawaz, Wendy, Salitza, Nur M. Khairik, Alhamdi, Septiana, dan yang lainnya. Silakan. Ini nggak pakai apa ini koneksitas dimatikan ya? Ya, di-on-kan aja. Ya, oke. Kamera di-on-kan supaya kelihatan. Ada pertanyaan? Atau Belum mungkin belum ada. configure? Ada yang belum configure kemarin? Ada enggak? Atau mungkin ada kendala di ini, di VirtualBox atau VMware? Ada yang menggunakan Windows 11 untuk IK2C? Ada? Oh, ada kendala enggak di Windows? Oh bisa, oke. Tapi belum dicoba konfigurasinya. Oh gitu ya, oke. Kamu pakai VMware berapa? Versi berapa maksudnya? Oh gitu ya. Pakai password enggak ketika masuk? Enggak ya? Enggak, maksudnya ketika Anda akses VMware itu enggak pakai password ya? Oh enggak. Berarti enggak masalah ya. Ya, penting kompatibel karena dengan sistem yang baru kemungkinan juga kalau VMware-nya lama nggak kompatibel. Biasanya kompatibel software baru atau sistem baru dengan yang baru itu mungkin kompatibel. Tapi kalau dengan software yang lama atau terlalu lama biasanya tidak kompatibel atau mesti ada kendala-kendala. Kemarin banyak di antara temanmu di kelas satunya lagi itu. Jadi sebelum koneksi server klien dengan Windows Server itu ya antar Windows saja mesti ada kendala. Jadi dari satu PC ke PC, sekali PC satu ke PC dua itu ada kendala, tapi tidak ada kendala. Tapi dari dua ke satu ada kendala. Nah coba kalau ada kendala seperti itu, Anda praktekkan lagi di layar ya. Ini saya tampilkan aja lagi settingannya supaya nanti bisa sama. Bisa lihat di layar Anda yang saya sering bisa ya. Jadi di bagian bawah window biasa itu
itu diklik kanan yang ada tanda wireless-nya atau tanda jaringannya itu, kemudian klik kanan, kemudian pilih Open Network and Internet Setting. Itu diklik kiri, tampil seperti yang ada di layar ini ya. Kemudian di bagian Network and Sharing Center ini Anda klik. Ya, klik ya. Ya, kemudian ada beberapa konfigurasi yang Anda perlu edit. Sebelumnya Anda masuk ke sini dulu, Change Advanced Sharing Setting. Ya, klik kiri. Nah, kemudian tampil di layar. Ya. Nah, di bagian Private Current Profile itu Anda perhatikan untuk network discovery-nya Anda klik di turn on. Demikian pula file and printer sharing-nya Anda sorot di tanda turn on-nya itu ya. Nah, ini di bagian private atau current profile. Kemudian di bagian USO public, ini network discovery dan file and printing sharing-nya Anda pilih yang turn on. Turn on. Kemudian yang terakhir all networks-nya ini Anda klik di bagian kanan tuh. Ya. Ini ini saya ya, di saya public folder sharing-nya ini di turn off saya. Ini kalau ada kendala nanti di on ya. Ini sepertinya ada kendala di sini. Nanti kalau tidak nyambung nanti ini di turn off kan. Sebenarnya tadi turn on, ada kendala saya turn off kan. Kemudian di bagian file sharing connection ini use 128-bit encryption yang Anda turn on kan. Jadi yang atas ini ya. Kemudian turn off password protected sharing-nya Anda turn off kan. Nah, setelah selesai nanti disimpan. Jadi kalau ini disimpan masih disable seperti yang terlihat di layar ini ya. Ini karena tidak ada perubahan. Tapi kalau ada perubahan nanti dia akan enable. Contohnya ya. Contohnya saya klik di bagian public folder sharing ini. Nah ini saya klik ada perubahan, dia ngambil save sharingnya di on-kan oleh sistem. Tapi kalau nggak ada perubahan, nah dia disable lagi. Jadi disable dan enable tergantung pada perubahan. Kalau tidak ada perubahan, maka dia tetap dalam kondisi sama ya. Jadi disable atau tandanya abu-abu ya. Tapi kalau ada perubahan satu pun yang ada lakukan ya, kemudian ketika keluar diminta untuk menyimpan, maka simpannya itu akan enable atau tandanya warna itu jelas ya. Kemudian diklik, dah setelah itu tersimpan. Nah, kadang-kadang juga dalam beberapa PC dan sistem operasi yang diinstalkan itu ada yang meminta untuk didisablekan di bagian ini security-nya, firewall-nya maksudnya ya, itu ada yang minta di off-kan dulu untuk bisa nyambung. Atau juga di bagian instalan antivirus, ya itu juga ada ya kadang seperti itu ya. Nah ini kebetulan punya saya nih antivirusnya masih jalan, kemudian firewall-nya juga masih jalan, kemudian DVD-nya juga masih jalan, itu tidak masalah ya. Oke, artinya bisa berjalan tanpa permintaan yang off-kan antivirus ataupun anti kerusakan ya kalau itu berupa trouble di sistem. Jadi settingan normal itu nggak dibagi di bagian ini aja di network sharing option advanced sharing setting ya, itu yang perlu yang dikonfigure ulang. Ada pertanyaan untuk IK2C? Silakan kalau ada di antara Anda yang mau mempraktekkan kemudian di-share-kan, nanti saya lihat ada kesalahan di mana kalau misalnya itu tidak jalan ya. Silakan yang sudah nyoba belum berhasil atau yang akan coba ya di-share-kan aja, nanti saya off-kan ini sharingnya di sini. Ya.
Mas Luki sudah bisa belum? Mbak Luki sudah bisa belum? Mbak Luki? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Yang lainnya, Mbak Septiana Nur Aini ya, sudah selesai belum? Mbak Septiana? Sudah, Pak. Oke, udah. Sudah maksudnya sudah sampai menguji atau di bagian server doang? Hanya di Yang second. sampai PC-nya belum dicoba. Belum sih. Oh, belum ya. Enggak. Berarti baru di server ya. Iya, Pak. Oke, Mbak Vira Nur Hariza. Udah? Nyoba, Mbak? Sudah, Pak. Udah ya. Ini di bagian server ya. Belum sampai ke bagian klien ya. Iya, Pak. Oke. Mbak Tiara Anggreyani, Mbak Tiara. Udah Sudah, nyoba Pak. berhasil? Udah nguji sampai ke klien atau masih di server? Ngujinya baru di server, PC server atau sudah sampai ke klien dengan menggunakan kabel? Sudah dengan klien kabel, Pak. Oke, ya, berarti sudah jalan ya. Oke. Kemudian yang lain siapa nih? Mas Atalan Naval Pratama. Halo, Mas Naval, sudah belum? Jawabannya? Sudah, Pak. Sudah. Sudah sampai dengan klien atau masih di server konfigurasinya? Masih di server, Pak. Oh, server ya, oke. Yang setidaknya kalau di server jalan, tinggal koneksi ke klien. Besok sebelum menguji klien server, pastikan antar PC dengan PC itu nyambung ya. Untuk menguji PC antar PC nyambung, Anda tidak usah masuk ke server dulu, tapi antar Windows yang di PC 1 dan PC 2. Di setting HP sembarang ya, kemudian setelah itu baru kalau sudah terbukti nyambung ya, artinya ketika nyambung itu kan tidak ada kendala di bagian kabel maupun port ataupun switch-nya. Nah, terus diteruskan dengan konfigurasi yang menggunakan DNS ya, client server dengan menggunakan konfigurasi DNS. Mas Hilal, halo Mas Hilal, udah nyoba belum kemarin untuk servernya? Sudah, Pak. Udah. Ngujinya sudah sampai di klien atau masih di server? Masih di server, Pak. Oh, di server ya, oke. Yang lainnya ini. Besok pertanyaan hari Rabu ya untuk IK2C ya. Hari Kamis. Oh ya, Rabu untuk kelas IK1D ya Kamis ya, oke. Iya ya, Kamis. Satu lagi bentar. Terus sudah. Ini saya geser aja kemari. Mungkin ada pertanyaan untuk IK2C yang lain? Kendala. Halo yang lain, IK2C yang lain ada pertanyaan? Ada yang bertanyakan teman yang lain? Di dalam pengujian setelah Anda lakukan konfigurasi, ini meskipun tampak terlihat kasusnya sama, belum tentu solvingnya sama ya. Jadi kadang-kadang kita temui hal yang semacam itu terjadi di saat kita praktikum. Yang satunya tinggal di bagian network ini jalan, yang ketika satunya lagi di konfigurasi dengan cara yang sama ternyata nggak jalan ya. Jadi banyak problem di saat Anda praktik di lapangan. Karena itu ini memang diperlukan keuletan dalam memecahkan permasalahan ketika timbul. Jadi jangan heran kalau tampak sama permasalahannya, namun dalam solusinya atau dalam solvingnya itu berbeda ya, atau bahkan tidak, atau belum sampai selesai ya, atau belum belum sampai tuntas ya, itu belum juga hasil ya, itu yang biasa. Karena setiap PC itu punya keunikan yang berbeda-beda dengan yang lain.
baik itu di bagian hardware maupun di softwarenya ya. Kemudian settingan-settingan yang lain. Ini saya pindahkan ke sini ya. Ini saya mulai lagi dari sini. Ya. Baik, yang lainnya Mas Ryan Yuda. Ada Mas Ryan Yuda? Halo Mas Ryan. Hadir Pak. Sudah bisa selesai belum tadi? Ya, maksudnya konfigurasi yang Anda lakukan sudah berhasil belum? Sudah tapi masih di Konfigurasi. server. Oh, server ya, oke, nggak apa-apa. Bisa tinggal diselesaikan di bagian lainnya ya. Mas Wahyu. Mas Mbak ya. Mbak Wahyudi. Mbak Wahyudi. Konfigurasinya sudah selesai belum? Halo Mbak Wahyudi. Ada orangnya? Mbak Wahyudi. Oh, nggak ada suaranya. Teleponnya bermasalah, Pak. Oh gitu ya, udah. Oke. Kemudian Mas, ini Rafisa ini laki ya? Mas Rafisa Zidan. Sudah bisa belum Mas Rafisa? Halo Mas Rafisa. Halo Mas Rafisa ada? Voice disconnect. Ya. Jadi sekali lagi untuk konfigurasinya itu seperti yang tadi saya urai ya. Jadi ada yang trouble di bagian Windows servernya, settingannya mestinya yang belum benar, tapi ada juga yang di bagian VMware-nya ya, karena kita nggak langsung kan. Kemudian juga ada konfigurasi pada saat install itu nggak lengkap ya. Yang sama sekali nggak lengkap itu ini tak tampilkan ya. Ini yang sering kami lihat di saat prototipe dahulu, ketika di bagian DNS-nya itu ada nama domain apa itu ya. Kemudian di sini di nama domain, nah ini kadang ini nggak lengkap ininya apa datanya. Kalau datanya nggak lengkap tidak sempurna, ya tentu saja ada sedikit banyak gangguan. Yang sering kali kita temui yaitu seperti ini di bagian forward maupun reverse ya. Itu salah satu name-nya itu tidak sama ya. Jadi bisa diklik kanan, kemudian sorot properties. Nah ini kalau ini nggak berubah ya tetap. Jadi kadang-kadang nanti ada muncul satu nama lain. Kalau ingin ditambahkan nama lain kita bisa pakai instruksi www. Ya jadi ini sudah betul kalau seperti ini. Tinggal bagian yang kalau ini forward kemudian di bagian reverse. Ini juga sama, diklik di bagian namanya itu. Kemudian di sini sudah ada pointernya. Ya, berarti sudah oke atau tinggal uji aja.
Silakan untuk Kadosi kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Coba kalau kita mau tambah ya, tadi kan kita tab-nya pakai nama domain name. Nah, kalau misalnya ditambah dengan ini apa dengan www, maka ini bisa ini ya. Nah, ini saya tambah aja. Klik kanan. Kemudian di ini ya. Nanti ganti www. Nah, www. Ya, ini sekian nomornya. 192 168 100. Ini ya. Sudah diklik, oke. Nah, kemudian yang lainnya. Sudah ya, ini di bagian bautnya, bagian berikutnya. Klik kanan, save name. Bantu lagi, barangkali makanya ya. Ini 1, www. Ini ya, diklik. Oh, tidak mau nih. Pointer ini nggak mau tambah ya. Ini nggak usah di pointernya, tapi di bagian utamanya. Bagian ini. Nah, ini ya. Oh, ini sudah dikasih view-nya. Tinggal ini aja. Dicek aja nih. Oke. Ya. Ini ping. Jadi.
Ini polarisasi dia. Net. Fingerprint. Ya, kalau sudah diisi sesuai dengan tadi yang dicontohkan, ya tinggal diuntaskan ya, itu sudah betul ya. Oh ya, sekali lagi untuk Anda semuanya, hari Kamis besok jangan tidak bawa laptop lagi atau ketinggalan lagi ya, karena kita banyak menggunakan laptop untuk pembelajaran praktikum di lab. Ya. Silakan, ada pertanyaan? Ya. Ada pertanyaan untuk IK2C? Halo, IK2C? Halo, IK2C ada pertanyaan? Dari saya cukup, Pak. Tadi. Ya, oke. Yang lainnya? Yang lainnya ada pertanyaan? Nah, coba itu sorry, LS lookup. Nah, ini tidak ya. Jadi name server itu Anda bisa menggunakan ping nama atau www sama saja. Ping www arsuma.net. Nah, ini nyambung ya. Jadi namanya sudah sinkron antara nama domain name pakai www dan tidak pakai www. Artinya sudah oke, sudah bisa nyambung. Saya ping pakai www atau tidak pakai www sama saja hasilnya. Kalau yang konfigurasi mungkin tidak dikenali ya, www-nya itu ditambahkan di depan. Tapi kalau konfigurasi nanti akan dikenali dan bisa nyambung. Begitu, IK2C. Ada pertanyaan yang mau disampaikan? Nah,
Saya siapkan presentasinya, data harian. Ya, silakan untuk Anda yang sudah bergabung bisa tanda tangan absen di chat ya, sudah saya siapkan. Halo Ika, durasinya ada pertanyaan enggak? Ada ya? Baik, kalau ada, saya kira cukup untuk pertemuan hari ini, 1 jam ya. Isi data hadir, kemudian lockout. Baik, saya akhiri sekian saja untuk pertemuan siang hari ini karena tidak ada yang bertanya, barangkali sudah ya, barangkali nanti di saat praktikum dari kelas lancar semuanya dengan menguji dengan menggunakan suite, kabel ya, kemudian buktikan bahwa itu bisa nyambung. Kemudian minggu depan lagi sudah melakukan laporan dan minggu depan atau minggu ini nanti saya kasih teorinya untuk yang di HCP. Baik, saya kira cukup untuk sekian hari ini pertemuan daring. Saya akhiri ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. banyak. Terima kasih, Ya, Pak. kembali ya. Ya, kembali.